Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Evelyn Nada Anjani. Evelyn, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Kamu waktu itu dari sini baik-baik aja kan? Pulang nggak ada kejadian-kejadian aneh dong? Nggak ada sih, tapi memang jadi melekat banget ya di otak aku. Jadi kayak perasaannya memang nggak kayak biasanya sih. Apa? Kayak ya apa ya? Kayak ada yang ngikut, maksudnya kayak kebayang-bayang aja gitu, kayak ada bayangan di belakang gitu. Beberapa hari sempet kayak gitu. Sampai waktu pas lagi nonton tayangan yang kemarin itu, aja aku kan lagi di hotel sendirian di Solo kan. Itu aku hari itu luar biasa, aku nggak bisa tidur karena keinget lagi mungkin ya, atau apa namanya, aku nggak tahu udah ada aura apa yang maksudnya yang ikut atau apa, aku nggak ngerti kalau untuk urusan mistis. Cuman memang bener-bener aku ngerasa hari itu nggak bisa tidur sama sekali. Padahal paginya aku harus kerja gitu. Tapi nggak ada kejadian aneh dong di Solo itu? Kejadian aneh itu paling ada suara-suara sedikit dari toilet kali ya. Memang itu kamarnya kali ya, memang kurang bagus kalau menurut aku. Tapi Bisa memang bener-bener jadi. bener-bener tapi hari itu nggak bisa tidur sampai aku panggil asistenku untuk nemenin aku. Baru nggak ada 5 menit 10 menit tapi karena udah terang juga sih, dari situ baru aku bisa tidur gitu. Udah pagi, susah istirahat, udah terang baru akhirnya bisa. Iya, memang God. pas banget tengah malam ada tayangan ini juga sih. Iya, benar. Waktu itu gitu ceritanya. Aduh. Jadi ya memang mungkin teringat kembali atau apa akunya juga. Karena kan saat itu yang ngerasain kan kita ya, maksudnya yang di sini kan. Jadi memang kebawa juga Aduh, mungkin. tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini nggak ada yang ikut lagi, nggak ada kejadian-kejadian aneh ya. Iya, Evelyn. amin. Oke, kita langsung ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini ada seorang pria yang mengaku tega menyantet pasangannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wawan. Selamat malam Mas Wawan. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya menceritakan berawal dari rasa sakit hati saya sama pacar saya. Selama 3 tahun saya hubungan pacaran sama dia. Dan dia mengkhianati saya. Dia jalan dengan orang lain? Iya, di jalan dengan orang lain. Oke. Lalu saya mendatangi orang pintar. Dan saya santet dia. Mas Wawan melakukan apa di orang pintar itu sebelum tujuannya untuk kirim santet? Ya saya emang mau mencelakainya. Iya, ngapain di sana? Ada ritual atau sesuatu yang dilakukan di sana? Ada Apa itu? ritualnya nusuk-nusuk boneka terbuat dari kain kapan. Saya tusuk-tusuk agar dia kesakitan. Itu pakai foto? Nggak pakai foto, Nama cuma itu aja? aja, nama aja. Oke. Cukup terus? dibayangin aja sama orang pintar itu, ya udah dia sakit-sakit, Itu beneran dia sakit-sakit langsung? dia sakit-sakit. Sakit apa tuh kalau boleh tahu tuh, Mas? Sakit perutnya dan mukanya agak bintik-bintik. Sampai sekarang dia belum sembuh. Dan nggak tahu penyebabnya apa ya biasanya yang kalau yang kayak gitu ya? Iya, nggak tahu penyebabnya apa. Iya. Secara medis biasanya jadi susah dideteksi. Susah deteksi, tapi Secara mistis jadi kelihatan. Nah, sekarang tujuan Mas Wawan datang ke sini untuk apa? Saya ingin melepaskan sosok yang menyeramkan di dalam tubuh saya. Ini datang dari mana sosok yang menyeramkan itu? Datangnya dari ritual itu. Jadi setelah melakukan ritual, sering ada sosok yang menyeramkan yang muncul dan Mas Wawan merasa terancam gitu? Iya, saya menjadi ketakutan gitu. Kalau jam 2 malam saya suka bangun.
Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini nih bisa lepas nih dari sosok itu. Berarti maaf, itu berarti bukan cuma nusuk-nusuk atau ngebayangin doang, pasti minta tolong bantuan Bisa jadi. goib berarti kan? Itu Iya. dia. Nanti kita tanya ya pendapat teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wawan, dengan tanggal lahir 29 Juli 1991. Sosok yang memiliki karakter penuh emosi, dan saya melihat dari mata batin saya, sosok Wawan terlihat kehilangan arah dari jiwa dan pikirannya. Entah kenapa, saya merasa ia seperti terjerat di lubang yang sangat dalam karena perbuatannya. Hanya rasa penyesalan yang kini dirasakan oleh Wawan. Saya melihat adanya korban di sini dari perbuatan Wawan. Saya melihat sosok genderuwo. Selamat malam. Selamat malam Roy. Hai, ketemu lagi. Apa kabar? Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kali ini ada yang berbeda dengan saya. Kenapa? Evelyn yang akan membacakan Oke. nama dan tanggal lahirnya. Wawan 29 Juli 1991. Kenapa Roy? Kamu Saya- minta Evelyn yang baca Iya. datanya Mas Wawan ini? Karena saya ngerasain ada aura yang berbeda dengan Mas Wawan. Jadi kita treatmentnya, aku pengen membuat suasana yang baru juga. Apalagi Evelyn kan juga pure, punya jiwa yang sincere gitu loh. Saya minta bubuk suci. Oke. Wawan ini karena sakit hati dengan pasangannya, pacarannya sudah 3 tahun tapi dia jalan dengan orang lain, akhirnya ke orang pintar untuk melakukan ritual demi menyantet pasangannya itu. Akhirnya ritual yang dilakukan adalah dengan boneka, ditusuk-tusuk dengan menyebut namanya. Yang terjadi adalah pasangannya sakit-sakit, mukanya juga bintik-bintik sampai sekarang. Tapi setelah hari itu selalu diikuti sosok gaib yang rasanya ada di dalam badannya Mas Wawan. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan sosok gaib itu. Iya, benar. Oke. Baik Wawan, saya ngerti kok. Evelyn, ada Ya. tugas lagi kamu Oke, sekarang. siap. Evelyn ikutin saya. Hmm. Dan seperti ini. Kamu ambil sendok. Ini aku nggak apa-apa, aku yang lakuin kok. Nggak apa-apa dong. Beneran? Ambil sendok, terus Ambil kamu sendok? tiup. Aku tiup? Iya, ini mukanya merem dulu. Terus kamu... Gak apa-apa nih tiup nih. Nggak. Ntar marah nggak? No. Kok? Beneran? Oke. Ntar aku lagi yang dikejar kok. Kenapa Evelyn yang nyembur bubuk suci? Karena alasan yang sama dengan tadi, Roy. Iya, alasan yang sama dengan tadi. Punya jiwa yang pure dan berani juga. Ya, Ini kenapa ya? kedinginan. Kedinginan? Saya minta air bunga. Dia nggak, jadi gini, ketika bubuk suci bekerja, biasanya yang jelek-jelek akan ngerasa Nggak nyaman. nggak nyaman, kayak gitu. Jadi kayak semacam energi yang ngeluarin energi yang negatif gitu ya kok? Iya benar. Berarti emang bener ada sosok gaib yang energi negatif dalam badannya Mas Wawan ini, Iya. Roy. Kalau misalnya ditiup tadi nggak kenapa-napa, artinya berarti dia nggak ada apa-apa. Ternyata ini bereaksi ya. Bereaksi kayak cairan, kayak kimia gitu dicampurin Iya, iya, apa iya, dan segala macam. Langsung Dia ada bereaksi. reaksi. Energi apa dan itu bereaksi. Dia kayak bahunya tuh bahu kanannya agak naik gitu, kayak sebelah kirinya tuh kayak Berat kali ya? Ada yang Iya, ini. Ada 2 sosok makhluk halus. 2? Ya, ada Magenderuwo 1 dan Macan 1. Tapi kayaknya kayak Saya- semacam ini ya, bukan karma, kayak karma kali ya. Jadi Iya. dia pernah karena minta tolong sama mereka kali gitu. Iya benar, seperti kayak karma dan hutang budi Iya, sebenarnya. Evelyn lagi.
yang netralisir dengan air bunga. Ini apa Cipratin. bunganya aku cipratin aja. Sama airnya kurang banyak ya. Bentar Berapa? ya. Beres. Enggak. Kok. Itu mantan saya. Pacar saya. Kamu ngelihat Mantan saya? ini siapa? Mas Wawan tenang dulu ya, Mas Wawan tenang dulu. Saya ngeliat dia seperti Saya Evelyn. seperti pasangan saya. Bukan kamu. Kok. Enggak, ini serius. Mas Wawan tenang dulu. Mas Wawan tenang Iya, dulu. iya. Ya, Mas Wawan tenang dulu. Ya, ini Evelyn, bintang tamu kami malam hari ini. Dan ini bukan seperti yang Iya, Mas digambarkan. Wawan bayangkan. Oh, boleh. Maafin saya Mbak, maafin saya. Iya, Saya iya. kalau melihat Cewek. sosok cewek itu Mirip selalu mirip potongan rambutnya. mirip pacar saya. Pacar Soalnya potongan kamu rambutnya emang sama. Pacar kamu emang namanya terus Namanya- rambut kuning juga. Iya. Rambutnya hitam, cuman penglihatan saya itu semua hitam Oh, semua. reflection kali ya. Iya, Saya potong pasti. sendiri loh. Masa sama sih? Saya benar-benar keinget-ingetan pacar saya terus. Yang dia bayangin beda tuh, yang dia lihat. Ada Oh, jadi sesuatu yang- auranya ada yang nemplok kaku juga gitu ya? Tapi kalau dari penciuman batin saya, dia masih mau menyerang Evelyn ya. Jangan dong, Mas. Oke, masih. Saya akan biarkan Mas Punya Wawan senjata. bersalaman dengan Evelyn. Jadi- tapi Jadi kalau misalnya dia deketin, dengan syarat langsung- hanya salaman. Aku langsung kasih ini. Dia kabur. Dia Dia takut ya? Takut tendang. Ini kalau salaman aja boleh nggak, Roy? Belum. Jangan Nggak deh, ya? kok, aku Bahaya takut. ya? Oh my god, mukanya berubah. Nggak bisa nih ternyata dia ini. Ya, Kokoh. Kokoh tuh enggak ngaruh kan? Ya. Ditepungin. Saya ngerasain dia masih mau ngejar bintang tamu kita. Matanya kok gitu? Macan ya? Kayak binatang sih. Kasih lagi. Jangan-jangan di belakang dia bawa sesuatu lagi. Coba. Ini tangan biar bisa fokus dulu. Mas Wawan, bisa fokus nggak? Mas Wawan bisa dengar saya nggak? Mas Wawan fokus ya. Apapun yang terasa ingin menguasai dirinya Mas Wawan dilawan. Dikumpulin energinya untuk ngelawan energi itu ya. Mas Wawan bisa dengar saya? Kalau bisa dengar saya, silakan duduk dulu kita lanjut ini Mas. Dah. Aman. Evelyn juga udah aman. Ya. Tapi kan suka manipulatif nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Kayak waktu itu kan kok Bener. aku trauma tahu. Biasanya makhluk halus dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bersifat manipulatif gitu. Badan saya Iya, oke kita duduk dulu. Bisa? Apa masih mau dilanjutkan? Masih bisa? Butuh air? Saya ngeliat dia agak gelgepan gitu loh, kayak Iya. nggak bisa nafas gitu. Oh, sesek gitu ya. Tapi gimana sih kok kalau makhluk kayak gini tuh kalau udah masuk ke manusia itu kalau misalnya kitanya lebih berani atau kita ngelawan tuh dia tuh gimana? Dia tuh malah makin Makin Dia takut. energinya makin kecil. Makin kecil. Nanti semakin kamu takut, dia makin gede. Berarti nanti harus aku lawan ya? Iya dong, seperti itu. Tadi begitu kamu ke belakang, dia energi jadi Oh jadi kuat. besar. Jadi malah Tapi kalau kamu dekat. berani boost energinya, dia malah jadi kecil. Saya bantu ya Mas Wawan ya. Boleh berdiri Mas. Nggak boleh panik. Ayo Mas, duduk dulu. Kita lanjutin ya.
Oke. Kalau sedikit kayak apa ya namanya, dia tuh punya pikiran ya. Jadi kayak reflection this one. Oh, Evelyn tuh yang dia lihat. Dia ngeliat kalau ngeliat Evelyn. Obsesi dong. Terobsesi. Terobsesi ya. Tapi menurut saya sih scary, takut Iya, juga iya, kan iya. kalau perempuan digituin. Karena ngejar dan mengganggu ya. Itu iyalah. jadi nggak nyaman orang yang deket dia. Nggak nyaman. Tapi aku pengen lihat deh, gimana kalau misalnya nanti si itu lebih galak, ternyata sangat-sangat membenci dia, ya kan? Iya bener. Apa bener dia banget. apa dia nyerah atau Itu dia. Ini kalau dilihat tadi Roy, waktu Mas Wawan dikuasai sama energi apapun itu yang menguasai binatang, arwah, jin, siluman. Aku ngeliatnya arwah berbentuk macan. Siluman. Siluman berbentuk Siluman. macan. Siluman berbentuk macan. Dan ada kaitannya dengan ritual dengan menggunakan boneka waktu dia mengirim santet itu, Roy. Ada. Nah, makanya nih boneka mengirimi santet. Jangan-jangan dia punya barangnya lagi ya Masih di bawah. disimpan? Ada di belakang. Bawa loh. Mau bawa ya? Bawah. Wow, silakan diambil. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya sekarang ya itu dia bilang kondisinya ya sakit, terus mukanya bintik-bintik gitu. oh ya? Ya mungkin karena dia punya rasa bersalah, jadi melihat kamu tuh seolah-olah Iya dan iya iya. dia kayak Kebawa emosinya. Serem ya. Ini bisa dipraktek. Sebentar, sebelum praktekin ritualnya, saya mau tanya Roy dulu. Yang dilihat seperti apa nih sajen atau benda-benda yang dia bawa ini, Roy? Ada ini kain putih ini, saya yakin ini adalah kain kafan, bentuknya seperti boneka. Terus ada jarum yang tertusuk di situ. Terus ada nggak tahu, ada kain yang terbungkus gitu. Kamu merasakan apa dari yang dia bawa ini, Roy? Energi negatif sekali. Bener-bener lumayan negatif. Ini kayak genderuwo. Ya ini kayak genderuwo. Dan bener-bener semuanya berbulu. Jadi kamu bilang tadi ada dua sosok gaib, itu ya, ada macan dan genderuwo ini ya? Betul. Serem banget sih sebenarnya. Juga lagi. Serem loh, serem banget. Ini asli, aku bilang kalau aku bilang serem. Serem banget ini mah. Matanya melotot lagi. Katanya mau Kayak penuh dendam ya. Iya, kayak Auranya penuh. negatifnya maksimal banget ini. Iya. Ini saya gambar wajahnya. Biasanya genderuwo atau makhluk-makhluk lain kan tidak suka digambar ya. Sesuai pengalaman kita yang udah-udah. Iya, itu dia. Biasanya kalau digambar dia akan memuncak tuh. Ini begitu digambar dia bereaksi nggak ya? Iya. Oh iya, balik lagi ke topik Mas Wawan terkait dengan barang yang dia bawa. Apa ini? Satu-satu boleh dijelaskan kah? Ini buat nyantet si pacar saya itu. Dan ini kemenyan. Aku Tanah kuburan ya? Tanah kuburan? Ini yang dia punya. Pakai sarung tangan aku. Itu benda-bendanya yang Infected dipakai untuk by ini ya? virus. Yes. Ada silet, ada virus? paku. Iya dong pasti.
ada Itu- minyak itu apa tuh? Minyak setiap kali kita Zafron. ini harus Iya. kita pakai Ini semua sarungan, ada semua karena di batu. kotor Hah? barang-barang. Oh iya. Batu Ada semua. tanah kuburan. Oh iya benar. Ada Ini prakteknya. ada itu kan bunga-bunga. Iya benar. Ada cacing tanah. Aduh. Biasanya ada cacing tanah juga. Oh ya. Itu praktikan bolehkah? Mau diprotekin? Apakah boleh dipraktikkan? Bye. Protect yourself. Thank you. Dan sampai kepegang atau kesentuh ya. Gimana cara ritualnya, Mas? Cara ritualnya dimakan ini, Hah? Apa? dimakan dulu ininya, kembangnya. Dimakan dulu kembangnya. Iya. Terus Ini bisa dibuka. diturunin aja, diturunin. Boleh. Tapi serius loh. Dia kayak masih ngeliat kamu tuh kayak Iya makanya. Itu bisa seperti itu ya. Saking kebawa, saking cintanya. Begitu habis makan bunga itu Lawan nggak ya? Lawan aja kali ya. Gua nggak takut ya. gas ya. Tan. Kayak harus di Iya, tes aja. biar dia bisa balik. Kok kayaknya harus ditolongin deh kok ini kok. Apa? Lagi. Udah bahaya ini kok. Iya. Pancing dan distract deh. Tapi bener ketika dilawan dia udah langsung kayak menghindar gitu. Justru nggak boleh takutin. Gak boleh ditakutin. Ini macannya atau genderuwonya, Ron? Saya ngeliatnya si macan. Evelyn, lu bongkar tuh. Ditarik. Bongkar Oi, gimana? siluman. Biar lihat Evelyn, lo berantakin semua banting. Ini. Bantingnya. Tuh, lihat tuh. Gak ada yang bisa lagi. Penonton nggak apa-apa, nggak ada yang kena. Nggak apa-apa sih, udah aman. Saya nggak tahu ini udah beneran lepas atau manipulatif nih. Dia mau coba bohongin kita dengan pura-pura lemes karena begitu tanah kuburannya dibuang dan Evelyn nunjukin boneka itu emang seolah-olah dia pingsan. Apa supaya boneka itu nggak dibuang atau emang bener-bener lepas? Kita nggak bisa percaya 100% sih menurut aku. Iya. Itu dia makanya. Karena manipulatif banget. Mana? Dari pengalaman yang kemarin ya kok. Pengalaman yang kemarin selalu manipulatif. Dan boneka itunya api. Korek api. Mau bakar? Iya. Saya ingin tahu respon dan reaksinya dia. Kok saya nggak percaya kalau dia tiduran, makhluk halusnya ada di dalam. Masih dalam sini. Cobain dia bangunin. Aku nggak percaya segitu gampangnya. Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan, kita dudukin dulu yuk di sini, terus kita ambil kain hitam serta menyan. Kain hitam.
Tapi aku tadi ngeberantakin kayak gitu nggak apa-apa. Nggak ada efeknya ke aku nanti atau gimana? No. Tolong balikin Bang Haji. Dengan Mas Wawan. Ini ada silet, ada paku. Boleh ditunjukkan bagaimana caranya kah? Oh, paku ini taruh di sini, Ah. Aduh. Oh dibakar gitu. dibakar. Kau ngeliatnya kenapa jadi dia yang sakit, Roy? Iya ya, kenapa jadi dia ya? Kalau saya terasa tertutup. Ini Mas Awan setiap kali waktu menyakiti atau nusuk boneka itu supaya itu kesakitan, Mas Awan juga merasakan hal yang sama nggak? Sakit juga? Sakit juga. Waktu pertama kali nggak sakit, tapi pas udah kesininya, saya udah lama nggak ritual lagi, malah saya sendiri yang kena. Baiklah, saya ingin mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama Mas Wawan. Nunduk deh Mas Wawan sebentar. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kamu siapa dan bagaimana, apa yang terjadi awalnya. Semoga kamu bisa cerita. Siapapun makhluk halus atau siapapun orang yang masuk ke dalam situ atau bahkan Wawan sendiri, semoga bisa terungkap semuanya. Seperti apa sih rupa Itu cantik. Kenapa kamu pakai jarum? Ya karena saya sakit hati sama dia. Saya pacaran sudah 3 tahun. Ini baru kebongkar sekarang. Terus sekarang gimana kondisinya? Dia masih sakit-sakit. Dan dia mau ngerasain perutnya juga, wajahnya agak bintik-bintik. Dia merasa kepanasan. Itu jahat loh, Mas. Mas Awan puas sekarang orang yang dicintai merasa kesakitan kayak gitu? Saya menyesal, Mas. Menyesal. Cih. Di Saya- dalam kain hitam itu kamu lihat rupa nggak? Saya ngeliat rupa Ada di depan Mas Awan? iya. Minta maaf sama dia sekarang. Kalau menyesal ungkapin aja langsung. Orangnya di depan Mas Awan kan? Iya. Aku minta maaf sama kamu. Karena udah mencelakai kamu. Karena rasa sakit hati aku sama kamu. Love your hair. Thank you. Aku minta maaf. Aku menyesal. Udah nyakitin hati kamu. Dia udah meninggal belum sih? Belum. Sekarang masih kesakitan dia. Yang dilihat Makanya itu harus dibantu juga deh untuk yang dilihat menyembuhinnya. itu berarti delusi dan halusinasinya dia ya. Iya. Tapi dia menyesal dan ada attitude-nya untuk mengungkapin minta maaf kalian. Itu harus kita hargain juga sih. Iya, Tapi sekarang udah harus ditolong kali ya dia kok. Iya. Terus minta maaf aja Mas Wawan, ceritain semua gimana kamu sampai itu. Kamu nggak apa-apa? Kenapa nggak? Evelyn kamu nggak apa-apa? Cuci ya bentar. Nggak aman. Nggak aman. Aku pas Bu, barusan kenapa ya kayak Itu ada arwah Kayak ada yang dorong keluar gitu. gitu loh. Ada sosok yang telah
ngedekatin saya, Mas. Saya tahu. Keluar dari situ ya? Iya. Itu adalah sosok yang keluar dari situ. Dari bonekanya keluar Saya sosok dan takut. sekarang mendekat ke Mas Wawan. Iya, saya takut. Dia udah mendekati saya. Saya takut banget. Barusan kayak ada yang dorong saya sih. Iya. Kamu kedorong mental gitu loh? Iya, bener-bener ini bukan kepleset ya, karena nggak terlalu licin juga. Dia sangat menyeramkan, saya takut. Itu hukuman buat kamu. Dia mau apa sebenarnya dari Mas Wawan, Roy? Barang siapa yang menanam padi akan tumbuh padi. Tanam jeruk tumbuh Dia jeruk. pengen Semua saya jadi berhubungan temennya. dengan karma. Jadi artinya dia minta sesuatu dari Mas Wawan. Iya. Tumbal. Bahkan nyawanya Enggak, dia sendiri jadi dia taruhan. minta nyawa saya penggantinya. Karena nggak bisa jadi saya penggantinya. Tapi itu sudah perjanjian di awal kan, Mas? Saya pegang jantung kamu. Iya, memang. Jadi ya. Saya benar-benar takut, menyesal. Saya benar-benar takut. Panas banget. Energinya panas banget ya, Roy. Sepertinya. Saya takut, Kak Roy. Saya takut. Iya, berarti artinya Saya ingin dia jauh dari saya. Kamu merasakan sesuatu tadi? saya merasakan sesuatu di dadanya. Dan dia benar-benar ketakutan dan menyesal. Dia makin mendekat, makin mendekat. Tuh. Saya takut. Ampun. Mas Wawan, kumpulin energinya, buka matanya. Kumpulin energinya, buka matanya. Fokus, Mas. Apa ya? Balik lagi ke studio, balik lagi ke sini. You want drink? Ya. Yang mau minum? Iya, enggak. Minum. Semua sudah berantakan dan habis sudah. Udah tamat riwayatnya. Semoga genderuwonya dan kuntilanaknya tidak ada lagi dan macannya tidak ada lagi. Karena dia sudah keluar dan bush. Kayak dia kayak Aduh. kayak gitu. Apa namanya? Dia mencegahi saya, Mas. Dia ngerasa kecekek loh, Roy. Kok kayak harus ditolong? Biarin aja. Tolong terus gini. Dia apa ini, Roy? Bentar, Kalau misalnya rasanya ada yang mau keluar, mau muntah, muntahin aja, Mas. Muntah. Berarti sosok genderuwo itu masih penasaran juga mau ngambil nyawanya si Mas Wawan ini ya, Roy? Dia di situ, Mas. Dia di situ, Mas Bayu. Dia di situ. Iya, Kak. Dia di situ. Aduh. Tahan ya Mas Wawan ya. Ini lagi coba di cleansing sama Roy. Ampun. Kok gue juga jadi agak merinding ya? Sakit. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Semua yang terjadi kembali ke nol dan kembali ke awal. Semoga energi negatifnya hilang. Semuanya hilang dan kecuci. Hilang sudah. I think we finished already. Mas Wawan,
Saya pakaiin maskernya ya. Tapi kok saya lihat kok kayaknya lebih agak cerah ya. Iya, lebih agak cerah. Kalau tadi kan muka kayak penuh dendam banget Muka kan. penuh dendam banget, muka penuh dengan penasaran sama kamunya juga. Iya, sekarang jauh lebih cerah dan tenang aku lihat. Iya bener, bener banget. Mungkin berkat barusan sama Koko di kasih air bunga dan Iya. Tapi ada dua kan kamu bilang tadi, Roy. Macan dan genderuwo. Saya yakin ini udah memudar juga lukisan saya. Aneh, biasanya lukisan saya tidak pernah memudar seperti ini. Iya benar. Lurusin kakinya, Mas. Lurusin. Mas bisa duduk yang benar, yang tegak? Ya udah oke kok. Mas Wawan, saya boleh tanya agak sedikit sensitif. Pekerjaannya Mas Wawan apa ya? Buruh harian. Buruh Buruh harian. harian. Mas Awan, ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini sih. Kalau kita melakukan santet, mungkin kita dapat apa yang kita mau gitu. Orang yang bikin kita sakit hati jadi celaka. Tapi justru malah merugikan diri sendiri kan. Karena ada sesuatu yang harus dibayar gitu sama Mas Awan. Dan itu adalah nyawanya Mas Awan sendiri. Bisa aja tumbalnya justru ya orang-orang terdekat, keluarganya Mas Awan. Tapi untungnya malam hari ini bisa lepas dari sosok yang menyeramkan ini. Udah bener-bener pergi, Roy. Bener-bener pergi. Sekarang saya udah agak lega. Udah nggak merasakan apapun. Bahkan sosok yang menyeramkan itu udah nggak ada lagi. Tadi saya benar-benar ketakutan. Ya pasti. Saya wajar lah lihat kamu ketakutan. Pesan-pesannya buat Mas Wawan, buruh harian itu buruh harian apa ya? Buruh harian tuh apa yang dikerjain? Apa untuk angkat barang? Angkat barang. Oh, semoga pas nanti nih setelah ini selesai semua genderuwo dan macan putih sudah hilang, Mas Wawan jadi punya kerjaan yang lebih lagi. Oh, pengaruh ya. Itu ya. Maksudnya selama Kan ini udah mungkin cerah nih, cari Iya. yang lebih lagi. Itu sih maksud saya. Kamu benahin finansial ekonomi dulu, baru nanti dapat jodoh. Iya. Iya. Kalau sekarang kamu ketemu mau nyari pacarnya, kebalik gitu ntar. Berarti susun dulu masa depannya, rencana ke depannya mau ngapain, Biar baru udah mateng, cari pasangan untuk jadi pendamping hidup Iya, gitu ya. iya. Kamu ngelihat Evelyn masih sosok nggak di matanya? Enggak sama sekali. Nggak, benar. Nggak. Evelyn ada yang berusaha sampein nggak? Ya sebenarnya kalau menurut aku Masnya harus bisa lebih ikhlas, harus bisa lebih menerima keadaan yang sekarang. Benar kata Kokoh dan Mas Bayu, sekarang harus lebih menata kehidupan dulu, baru cari pasangan kalau menurut aku. Karena kalau misalnya diri kita udah settle, diri kita udah lebih kuat dan lebih stabil, itu tanpa kita cari pun pasti jodoh akan datang sendiri kalau menurut aku. Iya, Iya. Celaka gitu, nggak akan bahagia kalau kita Iya. lihat orang lain celaka, Mas. Pasti kalau kita ngelakukan sesuatu itu, karma itu pasti langsung Iya. bakalan kita bisa rasain di dunia ini langsung kok. Oke, Kalau menurut aku. kami harapan Nggak pakai terbaik lama ya. ya, sekarang ya. Kayaknya nggak pakai lama ya sekarang ya. Sekarang karma tuh cepet loh. Oh, iya Itu ya, dia. cepet banget. Iya. Aku juga ngerasa gitu sih, Bay. Yang baik akhirnya jadi berkembang jadi Iya, baik ya. jadi baik. Iya Mas Bayu, saya menyesal banget sama perbuatan saya. Karena sebenarnya pencucian karma itu memang harus, kalau aku baca ya, Iya, baca iya. itu sebenarnya pencucian karma itu sebenarnya memang sebenarnya adanya di dunia yang sekarang kita hidup, bukan cuma di kehidupan berikutnya. Iya, Gitu. benar-benar. Karma bisa meleset nggak sih? Bisa kita rubah, Bisa kita rubah. tergantung dengan- kebaikan kita. Ya, jadi misalnya saya dinilai gini deh, nggak usah jauh-jauh. Tanggal lahir saya itu sial, 24 Februari 87. Diramalkan seperti itu. Banyak ada 2 orang sekitar mama saya pergi ke orang pintar ketika baby. Anak ini anak sial, tidak bisa ini, nggak bakal bisa kerja dan nggak bakal bisa ini. And you know what happened? My mom makan kepiting, makan lobster segala biar pintar. Dan katanya bakalan susah sepanjang hidupnya. Tapi aku ngerasa biasa aja sih. Jadi karma itu bisa berubah, Bisa berubah. dengan kasih banyak donasi ke orang lain, kasih Iya. makanan. Mas
Mas Awan, kami harap yang terbaik buat Anda ya. Semua ada di tangan Mas Awan. Thank you Makasih Mas ya, Mas Awan. Aryo. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Mau dibawa minum ya? Oh enggak. Oh iya, oke. Makasih. Jika kamu tidak takut untuk menyakiti orang lain, hanya waktu yang akan menjawab segala perbuatan. Melakukan perjanjian goib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Didit. Selamat malam Didit. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini akan bercerita di mana itu pengalaman saya. Keluarga saya itu sering dihina oleh tetangga saya karena ekonomi saya. Karena orang tua saya itu orang nggak punya. Ini yang menghina siapa? Tetangga saya. Jadi hampir setiap hari itu dapat hinaan dari tetangga. Dan yang saya nggak terima itu, yang bikin saya nekat bertapa ke kuburan itu ketika orang tua saya dihina oleh tetangga-tetangga saya. Nah dari situ saya pergi ke makam untuk bertapa. Buat apa? Untuk bertapa, nah yang saya baca itu mantranya ternyata ilmu hitam. Dapat mantra itu dari mana? Dari sang kakek dulu, waktu almarhum kakek masih ada. Ngasih tahu nggak kakek? Itu mantra untuk apa sih? Enggak, cuman ini nanti dibaca suatu saat kamu pasti membutuhkannya. Saya mau tanya deh, tujuannya Mas Didit waktu ke makam saat merasa dihina itu untuk apa? Ya, saya untuk mencari pesugihan, istilahnya buat merubah ekonomi saya. Oh, supaya Iya. secara ekonomi membaik Iya, dan tidak Betul. dihina lagi. betul. Berhasil. Nah, tiba-tiba pas lagi saya tapa, ada seorang ibu-ibu yang menghampiri saya. Membawa kantong hitam, berisikan duit, kendit, dan batu. Duit, Kendit dan batu. pendit, Kendit. Kendit. Iya, kendit itu terbuat dari benang hitam. kendit tuh apa? Kamu pernah dengar nggak? Kendit, nggak tahu deh kendit apa ya kendit. Kayak benang hitamnya Semacam agak tebal gitu. Benang hitam buat dililit dipakai di badan kita. Oh, Nah, yang Oh. bisa diikat jadi sabuk kayak gitu-gitu ya. Iya. Dan juga apa tadi? Batu. Duit, kendit, dan batu. Iya. Setelah mendapatkan itu, Setelah mendapatkan itu saya langsung pulang karena disuruh pulang oleh sang ibu-ibu itu. ibu itu cuma ngasih cuma-cuma gitu? Iya, gitu masih aja? cuma-cuma. Kendit Entah sama itu arwah almarhum nenek saya, mungkin merupakan seorang ibu-ibu Itu nyata ya? nyata. Oke, lalu setelah pulang? Setelah pulang, pesan dari ibu-ibu itu, duit ini buat belanja. Kendit buat kamu pakai, dan batu itu taruh di lemari. Hmm. Oke. Lalu kemudian? Nanti setelah kita belanjain duit itu, nanti si duit itu bakal kembali ke kita. Jadi nggak habis-habis uangnya. Nggak ya? habis-habis, justru malah bertambah karena kita dapat dari kembalian. Kembalian dapat, Oke. belanjaan dapat, duit kembali. Oke. Nominalnya berapa sih kalau kamu boleh tahu? Nominalnya 10.000. 10.000. Iya, cuman kalau buat di kampung kan 10.000 itu juga. 10.000 rupiah. Iya. Dibelanjain, dapat barang, Tapi uang nggak balik. habis-habis. Tapi belanjanya nggak boleh pas Ada 10.000. kembalian, ya lama-lama Jadi malah harus ada bertambah. kembalian. Nah, disitulah mulai terkumpul, ekonomi saya mulai berubah makmur. Sampai kalau boleh tahu sampai berapa tuh terkumpul uangnya dari 10.000 itu? Lumayan, tergantung kita belanjainnya berapa kali sehari. Oh, bisa berkali-kali ya, yang Iya. penting ada kembaliannya Yang ya? penting kalau misalkan kita jajan 2.000, kembali 8.000 Iya, dia kali kembali dari situ. 10 hari. Sekali 10 kali. 10 kali itu aja udah. Itu sehari. Iya sehari kan. Bisa setiap hari. Dan secara perekonomian membaik nih. Membaik sekarang Lalu udah tujuannya membaik. datang ke sini apa? Udah nggak dihina lagi dong? Enggak, dihina enggak. Nah, di situ karena ekonomi saya udah membaik, hidup saya udah ngerasa makmur, di situ saya udah meninggalkan cara-cara seperti itu. Udah saya nggak mau pakai lagi.
Oke. Karena Nggak saya ada sadar. nggak ada pemutaran lagi dong, karena basically masnya sendiri tidak bisa mencari uang kan selain cara itu. Kita udah bisa buka usaha Udah warung usaha. Jadi mencari kecil-kecilan modal karena ya dari iya situ. kita mencari modal. Nah dari situ saya kan mau tinggalin. Hah. Nah mau tinggalin udah nggak saya pakai lagi. Mungkin dia ngerasa nggak terima, dilupakan, merasa dilupakan. Ibarat manusia itu lupa kacang kulit Iya. kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Iya. Terus Dia sering disitulah dia mulai ngeganggu saya. ibu tadi. Iya, entah itu yang ngeganggu saya, entah itu ibunya, entah itu pengisi jimat itu. Yang pasti pengisinya juga si ibu itu, Pak, mungkin. Oh iya benar. Ganggunya gimana? Ngeganggunya kayak misalkan saya lagi tidur, tiba-tiba dia ada di samping saya, apalagi pas malam tanggal lahir saya. Dia pasti selalu hadir. Oke. Jadi malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin Buat untuk melepaskan gangguan-gangguan dari itu. gangguan-gangguan itu. Tapi duit, kendit, dan batu itu masih disimpan? Masih saya simpan. Oke, nanti kita tanya pendapat sahabat kami sebenarnya ada kaitannya nggak dengan benda-benda yang disimpan itu ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didit mendiami rumah dengan nomor 4. Dengan tanggal lahir 1 Januari 1987, saya melihat dari mata batin saya, sosok Didit penuh dengan dendam. Adanya rasa sakit hati pada masa lalu yang membuat Didit melakukan pesugihan. Entah kenapa, saya merasakan adanya sosok gaib yang terus menghantui Didit hingga saat ini. Saya mencoba merasakan Didit adalah sosok yang gila dengan uang. Saya merasakan ada ular bersisik emas. Mungkinkah ini gaib yang ada di tubuh Didit atau bukan? Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Entah kenapa ya. Oke. Saya minta garam penuh gitu. Aku mau cleansing di sini dulu. Perlindungan ekstra untuk penonton supaya tidak kemasukan. Dan ada kecenderungan partisipan saya kali ini berbahaya. Dia bisa nyerang penonton ya, Pak? Betul sekali. Makanya saya berpikir ulang selama beberapa detik dan mencari informasi bahwa ini harus diprotek dulu sebelum kejadian. Karena nggak mau dia udah masuk, penonton kita ada yang terluka. Iya. Itu satu ya. Makanya kenapa ini garis ini jangan dilangkain, jangan keluar dari garis ya sampai selesai. Berarti jangan sampai terputus ya garisnya ya. Betul, jangan sampai terputus garisnya. Jangan. Sebentar. Jujur ya, anak bocah ini tampak seperti anak baik-baik lainnya. Namun dia tidak nakal, namun energi yang saya dapatkan membuat seseorang bisa multi persepsi antara real
halusinasi atau beneran? Atau hantu beneran? Ini karena energi negatif atau ada sosok gaib yang dalam diri anak ini, di dalam Didit, atau karena apa, Ron? Karena Mas Didit juga kayak ada apa itu namanya, makhluk. Pesugihan? Ya, pesugihan dan perjanjian. Tinggal dikit lagi kok. Pokoknya jangan ini ya, jangan keluar dari lingkaran putih ini. Biasanya dari partisipan yang datang kasus pesugihan itu selalu ada perjanjian ya. Dan akhirnya minta tumbal. Okay. Dan jangan sampai kita keluar dari ini ya. Peraturannya seperti itu dulu sekarang hari ini ya. Jangan ada yang keluar, apapun yang terjadi ketika dia menyerang, kalian angkat kaki aja. Bukan gini, tapi ngangkat gitu ke dalam sana. Di sini saya melihat auranya kencang banget ya. Coba tanya dia. Manusia bermuka dua. Bermuka dua. Kelihatan sih. Kamu berasa itu? Kelihatan karena kalem, tapi sebenarnya memanfaatkan hal goib itu juga kan. Wawan ini karena sakit hati, sering dihina tetangganya karena soal ekonomi, akhirnya dia punya mantra yang disarahkan oleh almarhum kakeknya. Dia baca di tanah kuburan. Dan waktu itu dalam lagi bertapa, ada seorang nenek-nenek yang datang. Nenek itu memberikan uang, lalu ada batu dan gendit. Kan semacam tali yang untuk diikat di pinggang. Semacam tali itu. Nah, uang itu 10.000 sebenarnya, tapi kalau uang itu digunakan, maka uang itu akan kembali. Jadi dia putar terus uangnya, uang itu dibelikan barang seharga 1.000, dia dapat kembali 9.000, terus uang 10.000-nya itu kembali. Terus Seperti itu. Setiap hari, dan akhirnya banyak uangnya untuk modal usaha. Tapi sekarang justru Malah ya, ibu-ibu itu sering datang karena dia tidak menggunakan uang itu lagi. Karena udah ada modal, udah usaha, gendit, batu, dan uangnya tidak digunakan lagi. Seolah-olah ada penghuni dari benda-benda itu yang sering menghantui sosok Didit ini. Gitu, nah. dan sosok Didit ini ingin, motivasinya datang ke sini adalah Ingin melepaskan gangguan-gangguan gaib yang mengganggu hidupnya. ingin melepaskan gangguan-gangguan goib. Itu memang berasal dari benda-benda itu ya, Roy? Ada nenek-nenek, ada juga sosok hantu yang menyeramkan katanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tujuan nenek-nenek itu apa ya, Koh ya? Tujuannya adalah ingin meminta balasan imbalan. Oh, jadi kalau nggak dipakai lagi di uang, gendit, dan batu, dia harus dapat sesuatu gitu. Dan Betul sekali. Saya melihatnya sangat jelas sekali ya. Didit dengan tanggal lahir 1 bulan 1 1987 dan nomor rumah 4. Oke. Saya ingin sekali menggambar apa yang saya lihat di sini. Sosok nenek-nenek tersebut sampai sekarang masih kamu ngerasa diikuti? Yang saya rasakan juga seperti itu sih. Jadi saya merasakan diikuti oleh sosok nenek-nenek yang tua, yang serem sekali. Dan apa ya? Ini tuh nenek-neneknya sadis banget karena memaksakan kehendaknya. Itu yang saya rasakan. Awalnya sih baik ya, maksudnya bukan baik juga karena dipanggil mungkin. Jadi dia itu kayak pengen mengalihkan kepercayaan orang ya, Iya. agar dia lebih percaya dengan benda atau dengan dia justru malah. Betul sekali. Terus Tapi saya yang juga, aku lihat kok kayak kesepian ya sebenarnya ibu-ibu ini. iya kayak kesepian ibu-ibu ini. Kesepian dan menyeramkan sebenarnya. Iya. Bentuk kesepiannya itu ditimbulkan dengan
Dendam ya. Bentuk bibirnya aja sampai hitam gitu, kayak meninggalnya tuh tragis gitu. Ya ini makanya begitu ada Didit dan ibu ini ya di worship, disembah gitu, dipuja Iya. sama Didit, dia jadi ya Dia jadi nggak merasa kesepian, ada kesepian. teman, Iya. masa dipakai lagi, makanya dia bereaksi. gitu. Iya, Iya itu dia. benar. Dia bereaksi. Paling takut dia mungkin kalau misalnya Mas Didit ini pindah kepercayaan, maksudnya atau kembali lagi ke Normal gitu kan ya, Iya. mungkin Terus serem banget. bawa deh menjadi pokoknya. musik ya. Iya benar. Mas Didit, sosok ibu-ibu atau nenek-nenek yang ditemuin seperti yang Roy gambar nggak? Wajahnya, keriputnya, matanya, alis, bibirnya. Seperti ini. Seperti itu. Tapi sayang ya, nggak jadi jahat gitu. Tapi pasti ada sebabnya kan kok. Ada sebabnya juga, ada sebabnya juga. Sebenarnya perjanjian gaib itu memang susah ya, di mana-mana lama-lama perjanjian gaib itu minta korban atau tumbal. Pasti minta tumbal, minta sesuatu. Dia ngasih apa yang diminta, tapi in return dia minta sesuatu kembali. Iya. Iya. Dan Karena sebenarnya manusia itu hanya diperalat sama ya makhluk goib ini. diperalat itu. Karena dia sendiri kan tidak bisa mengekspresikan sesuatu kan, kecuali manusia. Terus ini rambutnya tuh panjang. Wow. Panjangnya panjang banget. Dan tapi agak sedikit abu-abu. Serem banget, pokoknya serem deh. Mas Didit, saya mau nanya, waktu sosok nenek-nenek ini dan juga ada makhluk gaib yang datang mengganggu, ya, itu gimana bentuk gangguannya? Bentuk gangguannya kayak semacam kita lagi tidur, tiba-tiba dia kayak mendekat Ih, gitu. serem banget. Iya, serem Sedangkan banget saya kan deh. Evelyn. Takut. Kalau kayak gini berubah ada di wujud sebelah, saya jadi aku takut. kayaknya pingsan Takutnya deh. dia mau mencelakain saya atau gimana gitu. Waktu dia datang, Oh. dia hanya melihat Mas Didit aja, mendekat aja. Mendekat, kayak semacam mau ngeganggu. Jadi seolah-olah saya ngerasa mau diganggu gitu. Karena perubahan wujudnya dia itu beda sama Awalnya nggak kayak gini. nggak kayak gitu awalnya. Awalnya ibu-ibu baik-baik Ibu-ibu gitu. baik-baik. Tapi setelah dia mengganggu, wujudnya berubah jadi seperti ini. Kebayang nggak malam-malam didatengin kayak begini? Ih, merinding banget. Kayak gini. Baru gambar aja udah merinding ya, kayak. Setiap malam. Setiap malam tanggal lahir saya. Tanggal lahir ya. Setiap malam tanggal Tanggal lahir. 1 berarti. Misalnya tanggal 1 gitu ya. Sosok ini bisa diajak komunikasi nggak ya, Roy? Semoga, saya berharap juga bisa. Dan kamu melihat memang ada di sekitar Didit ya? Tampaknya dalam penglihatan batin saya tidak hanya makhluk yang dipiara Didit. Saya membuat pagar garam itu juga untuk penunggu di lokasi studio ini agar tidak ikut-ikutan menyerang. Yang lain juga mau menyerang. Kenapa begitu berpengaruh ini setannya? Sebenarnya kan dari bawaannya sang Mas Didit itu kan udah sering belajar ina itu. Jadi itu semacam kayak magnet bagi makhluk halus. Jadi iya. narik energi ya Mas ya. Semua. Datang semuanya gitu. Karena Didit begitu gampang, begitu bisa dipengaruhin, akhirnya yang lain juga Yang lain datang juga untuk datang. bisa menggunakan Iya, Didit iya. nih. Betul sekali. Itu yang saya rasakan. Serem. Wah, udah serem. Gimana cara aja komunikasinya? Kamu butuh sesuatu nggak, Roy? Saya butuh, ya mungkin saya butuh bantuan Evelyn ya nanti ya. Buat Dan singing bowl tentunya. singing bowl, teman-teman, tolong. Benar-benar kayak menyeramkan sih sebenarnya. Saya pengen lampu dihidupkan. Saya ingin memanggil arwah sini.
Teman-teman jangan ada yang lewatin garis ya. Keluarga tahu nggak Mas Didit menggunakan ini untuk pesugihan? Tahu. Mereka diganggu juga. Kalau mereka nggak diganggu. Awalnya tadinya keluarga nggak tahu. Cuman begitu saya mau ngekos ke dekat tempat kerja saya dulu, saya titipkan ke orang tua saya itu. Dan di situ mereka baru tahu reaksi saya. Karena nggak boleh ada orang yang nggak mau dia dititipkan ke orang lain. Apanya barang itu? Barangnya itu. Jadi emosi, marah. Marahnya gimana? Oh langsung masuk ke Mas Diditnya ya? Evelyn, Ya. aku butuh bantuan kamu deh Oke. kali. Tisu bisa. Oh, udah Ya, ready. Hah? Sebentar ya. Tampaknya ini agak sedikit bahaya, Bahaya ya? tapi nggak apa-apa, aman kok. Kok itu agak tiba-tiba kayak Tuh. mulai deh. Coba kita rasain energi dia ya. Yuk, Evelyn ikutin aku. Kamu pegang di belakang sini Oke. deh. Apa yang kamu rasain? Kayak anget gitu. Tempelin. Panas, dingin. Kayak anget. Kayak ada beda. Bener-bener beda ini kok. Emang ada di sini ya kok ya? Iya, di bagian situ. Oh iya lu. Ya kan? Di sini. Di sini hangat banget ya, Evelyn. Hangat banget di sini. Nih. Alright. Mas Didit sekarang ingin lepas dari gangguan tersebut karena memang langsung terganggu. Saya rasa ketika Mas Didit sering diganggu langsung kamu bentak ya. Jangan sampai dia menguasai pikiran kamu. Bener-bener bentak banget. Ya. Aku ngerasa dia bawa sesuatu jimat loh. Apakah kamu membawa sesuatu tidak? Bawa nggak itu? Uangnya, genditnya, batunya. Bawa, saya bawa. Boleh diambil Mas. Tunjukin ke kita semua malam ini. Serem ya kadang. Ini serem banget sih. Serem ya. Ini kalau sosok mukanya kayak gini, kayaknya sih emang nyari korban ya. Emang bawaannya pengen Mau marah terus. nyakitin, nyakain orang. Iya. Iya sih, bener-bener. Saya melukis secara detail rambutnya. Iya bener juga ya. Masih bocah main supranatural, semuanya pada nempel. Awalnya alih-alih cuma mainnya cuma coba aja cipin. Iya. Tapi lama-lama Ketagihan ya. ketagihan. Karena dia udah mendapatkan hasil mungkin. Iya. Dapat soalnya Dapat, uangnya. iya, Jadi uang, dia ngerasa, apa yang dia ya mau udah. ya. Dan kalau dari 10.000 bisa jadi modal usaha, dia cukup sering berarti pakai itu. Iya banget. Karena cuma 10.000 kan. Maksudnya istilahnya 10.000 terus saya jadi berapa? 10.000 balik lagi, Balik lagi. uangnya balik, kembalian orang. Bisa buat terus usaha. kumpulin, akhirnya jadi banyak. Tuh. Oh. Oke, boleh ditunjukkan nggak? Ini duitnya yang seperti saya bilang tadi, duitnya itu untuk belanja. Untuk belanja nanti kita dapat kembalian dan uang itu akan kembali. Bisa balik ini lagi tuh. yang Uangnya saya- bisa balik lagi. bisa balik lagi tapi kayaknya nggak bisa balik lagi ke Balik. diri aku yang sekarang takutnya. Balik lagi dalam jumlah yang nominal lebih banyak itu. Enggak, Enggak jadi sih. jadi misalnya 10.000 nih, aku beli barang yang 1.000. Otomatis aku balik 9.000 kan? Oh balik lagi. Heeh. Jadi gratis dong barangnya. Iya, jadi 10.000-nya balik lagi, dapat kembalian. Aduh. Ini pengaruh dia. Kamu suruh teman-teman kamu datang ya? Kesakitan. Kesakitan.
mas, tahan. Kita coba cleansing ya. Coba cleansing tahan. Ini karena dia apa gimana sih kok? Alhamdulillah, Mas. Ini sebenarnya karena dia juga. Karena dia juga. Kayaknya ada yang bisa dibantu sama Mas Didit untuk Mas Didit tidak bisa makan. Iya, Nggak apa-apa ya? tahan. Baiklah. Ini 2 orang korban. Walaupun sudah saya kasih garam, ternyata masih juga ya Ini diserang sama Mas Didit. Mas Didit. Mas Didit ya. Sebentar ya, lagi diambil. Sebentar untuk di cleansing. Kenapa tiba-tiba ke penonton nyerangnya ya? Iya. Ini lepas loh, pantesan tadi udah dikasih garam sebenarnya. Ada air kembangnya? Tahan. kok ini juga Oke, Mas Didit. tunggu dulu. Silakan keluar. Ya ini semua di take out aja. Boleh dibawa nggak? Tolong dong. Sampai dia Dikeluarin, muntah di-take out. darah loh. Hah? Itu dia muntah darah. Hah? Udah oke. Kok jadi muntah darah ya? Aduh. Dia ada bentrokan energi. Tisu. Aduh. Muntahin aja mas, muntahin. Ini apa penyebabnya kok? Dia ada bentrokan energi dari yang saya pukul. Oh, jadi Kita akan coba cleansing ya. Tisu dong, tolong. Tuh, darahnya banyak banget lagi. Aduh. terasa dicekek kah atau gimana, Mas? Berasa dibalikan isi perut saya. Isi perut saya berasa dikuras. Berasa di aduk. Seakan-akan isi perut saya mau dikeluarin semua. Ini kenapa? Apakah mungkin karena dia makan dari uang-uang seperti ini jadi Iya, dia makan malam dan dia datang ke tempat kita yang dimana energi kita positif semua. Oh, oke. Jadi berlawanan sekali ya. Sakit dengan karetnya. Mau dipasang lagi? Pasang lagi. Nggak mau pasang? Bisa Nggak pasang? apa-apa. Sakit kupingnya. Oh, bisa pasang. Nih, yang terjadi pada hari ini adalah bentrokan energi. Saya punya firasat dari awal bahwa ya, dulu deh.
kamu dari awal emang punya firasat yang nggak baik. Saya dari awal baik punya firasat gak enak banget sama penonton. Gak tahu kenapa. Dan tugas Pantesan saya tadi kan, ini ya, garam Iya, semua garam. ditaburin. Garam Iya, kan iya, iya, meningkat iya. energi negatif. Saya punya firasat kuat sekali, ini pasti ada sesuatu, ada apa gitu yang membuat jadi seperti ini gitu. Dan akhirnya malah beneran udah masuk ternyata. Sebelum saya masuk sudah menyelinap seperti itu. Dan saya ngerasa ya dengan hadirnya dia dan dia muntah darah juga. Sebenarnya dia keluar setan-setannya. Oh, pantesan dia bilang dia dikuasain ya sebenarnya. Iya, dia dikuasain, dikuasain dan akhirnya dia muntah. Saya mau dong kamu buka ininya. Saya minta bubuk kopi. Kamu ambil itu, kamu siram semua di situ. Hati-hati kena klepon. Agak nunduk. Jadi jimatnya itu yang mana sih? Kok? Jimatnya uang. Oh, uangnya itu. Ada Sama tali. uang, Oh, sama tali. tali. Coba aku Boleh aku pengen- coba pegang? Aku boleh pegang dong. Dipakai itunya. Dipakai. Enggak ininya apa namanya maskernya. Oh. Mas Didit. Korek Oh, api. mau Korek Aku api. mau coba pegang ya. pakai glove dulu deh. Iya, pakai glove dia. Pakai glove juga. Oh, pakai glove juga. Iya. Pakai glove juga. 3. Kamu nggak boleh pegang mentah-mentah gitu karena setiap Oh, iya, pelajaran bener. buat pemirsa juga Iya. di rumah bahwa barang-barang gaib atau barang-barang yang aneh itu harusnya Jangan kita sampai pakai pegang. tisu atau pakai gloves. Oke. Iya, jangan dipegang sembarangan. Nggak ya. boleh pegang sembarangan. Semua udah ada ininya, apa energi dan Iya, 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 higienis dan segala. Oke. Ya, alasan Iya, iya, seperti iya. itu. iya. Saya mau coba pegang ya. Karena saya penasaran banget. Yang Ini mana? dari tadi kayak Loh, ulah sok jalan barang-barang aing. Dasar jelema tuh bisa dipercaya. Jangan pegang barang-barang saya, dasar orang nggak bisa dipercaya. what? Kok aing dititipkan karena dia. Sama saya dititipin. ke Tapi orang, dia diterlantarkan. tapi ditelantarin. Aing tuh tak rela lamun barang aing sangat ku bator. Saya nggak terima kalau barang saya dipegang orang lain. Ah! Macam-macam. Nyokot barang aing. Mas Didit masih bisa dengar saya nggak? Dilepas mas, ditaruh mangkok, Nggak tahu itu kan mas, itu pasti itu orang maksudnya ibu-ibu itu. Ini nenek-nenek ini Iya, suaranya Marah. juga, Iya, suaranya juga udah berubah. ya suaranya kayak suara orang tua. Iya, yang orang tua marah-marah yang gitu. berat. Hah? Tantang lagi deh, dia supaya keluar. Coba suruh dia keluar lagi deh. Iya, Aku coba pegang. pegang aja. Dia jimatnya tuh nggak suka dipegang orang. Kenditnya coba. Dalamnya apa lagi belum di... Aing semua udah tebak tangan sama aing. Kok aing dititipkan ke sini? Temuin aing dakal. Kau aing gak kasar ditelantarkan di kemari. Kusti Dedet. Sama saya dititipin tapi ditelantarin barang-barang ini gitu. Kan mungkin mereka udah gak butuh. Aing terima. Saya nggak terima. Tapi memang gak boleh percaya sama benda-benda seperti itu. Barang-barang aing
Ulah Ada lagi dicopotan. Ada lagi dalamnya. Ada lagi lo di dalamnya. Urusan jeung aing lamun deket ngadeketan barang-barang aing. Saya kalau deketin barang-barang saya. Bisa-bisa diganggu ku aing moal penting. Didatangan ku aing saok si Didit. Mas Didit udah nggak butuh itu. Tapi aing masih butuh perhatian Didit. Aing kesepian. Aing ngejar si Didit, aing ngerasa muka babaturan. Kenapa si Didit ku aing geus dibantuan? Si Didit hidup lah miskin ku aing dibantuan ditolongan. Geus hidup na makmur kaya poho kan aing. Tapi dengan cara yang tidak boleh. Itu tidak halal. Nini. Kamu tidak boleh menjerumuskan orang. Nini sabar atuh Nini, kalem nih. Moal aing bisa kalem. Kamu cuma butuh didoain. Nini, ini kita bantu ya. Kita bantu ini barang-barangnya malah bikin celaka. Ya. Taya mau baturan, aing kayak baturan si Dedet. Oh, baturan dak. Aing dulu dipisahkan dari si Dedet. Dunianya geus beda. Dunianya udah berbeda. Oh, si Dedet aing kesepian. Ya ini atuh Nini karunya. Ya. Kasihan. Karunya. Heeh, kasihan. Aing lebih karunya karena si Didit. Lamun aing teu karunya si Didit mau ditolongan ku aing. Dia menyerang Evelyn berarti ya. Iya dia nggak mau barang-barangnya dipegang sama kamu. Nini sok tinggalkan si budak ieu nya. Ya, Dia udah nggak butuh kamu. Satu syarat aing ninggalkeun si Didit. Keluar aing tina si Didit. apa? Asal aing ulah dipisahkeun jeung Didit. Sok syaratnya naon? Ulah dipisahkeun aing jeung si Didit. Tak bisa. Budak iya, anak ini mau dipisahin. Dunianya Nini udah beda. Yang budak iya, nya. Nini harus pergi, tinggalin. Kasihan. Biar dia Sebenarnya lanjutin sayang hidupnya. ya, Kok. Iya. Si Nena ini sama si Didit ini. Iya. Ya, biar dia lanjutin hidupnya, nggak usah begini-begini Nini. Kenapa? Emang kamu ditinggalin anak kamu? Nini udah lama kan Ada meninggalnya. Schaefer gak? Anak kamu gak ada yang doain ya? Anak aing gak anu karunyaan kana aing. Ngerti Didit anu karunyaan kana aing. Tapi kiwari mah geus hidup makmur. Sombong. Roy, ini gimana caranya supaya cleansing, supaya anak ini Tetap ada di pengawasan saya, Mas Kasihan dia nih. Bayu. oke. Kita akan selesai. Don't touch Roy. Oke, ini kok. Oke. Mas Didit, Iya, saya. matanya beda nih. Maaf. Saya kan. Roy bisa Ya, jelasin terima kasih. ke kita semua nggak Roy? Setiap Evelyn dan kita semua mau nyentuh jimatnya, tiba-tiba ada sosok yang tadi yang masuk sini ini. Kenapa itu Roy? Jadi, Hah? Mas Didit ini punya kekuatan supranatural di atas rata-rata. Duduk sambil duduk. Seperti dari awal ya, saya ngelihat Mas Didit tuh udah ngerasa firasat saya jelek loh. I don't know why. Dan saya nggak tahu sih kenapa ya. Ini cuma perasaan Padahal saja. kalau ngomong tuh kelihatan sangat anak baik ya. Iya, Kalian- maksud saya dia benar-benar anak yang tidak bergumul Iya. worship with the demons gitu ya. Maksudnya nggak berkumpul dengan setan. Tapi Nggak kelihatan. Iya tuh kan, bener kan? Iya bener kata kita selalu bahas manipulatif. Iya. Aku udah dipagerin tuh. Tetap aja kecolongan. Nah dia, saya pikir tuh dia anak yang baik. Nah, the casing ya. Iya. But we don't judge the book by the cover ya. Iya. Nah dia tuh punya nenek-nenek yang sadis gitu yang bisa makan orang, cekek orang.
Nah ini nih sekarang Mas Didit udah balik nomor, bisa diajak ngobrol nih. Gimana cara ngusir nenek-nenek itu supaya nggak pengaruhin si Didit Sebenarnya ini, sih Roy? ya hari ini dia udah nggak ada tahu, udah males deketin Mas Didit ini. Oh gitu. Karena udah dibakar hancur rumah-rumahnya. Mau apa lagi? Tadi si kertas itu ya, si bahan apa kain pembungkusnya itu. Tadi itu nenek-neneknya bilang katanya, kenapa saya ditelantarin? Saya nggak mau pergi, saya nggak mau tinggal anak ini karena saya kesepian, saya sendirian. Dan ini kenapa saya nggak digunain lagi? Itulah Nggak kira-kira. disembah, di worship gitu ya. Disembah, dipuja lagi. Dipuja lagi. Ya itulah perjanjian gaib selalu dan selalu meminta ketika sudah tidak ada hubungan lagi atau ketika putus mereka nagih. Nagih dengan cara yang pertama pelan dulu. Iya. Oh enggak sih, pertama kayak sembahyang gitu kayak they Terusan jadi attack makin you. besar, makin energi makin besar. Ini tapi harus disita ya, Roy. Kita sita udah nggak mau tahu. Saya nggak mau nih excuse apa namanya, ya nggak boleh mas, nggak boleh, nggak mau. Aku mau nyita ini semua. Oke, ini harus Botol disita itu ya? di ruangan isolasi nanti ya. Oke, Mas Iya. Didit, mudah-mudahan Mas Didit kedepannya bisa lebih tenang hidupnya, bisa lebih baik hidupnya. Berarti udah nggak Usahanya akan bisa keluar lagi lancar. ya walaupun ini diisolasi ya? Ini Udah udah dong, di kita akan soalnya ruangan barang-barang kita. energi negatifnya juga ini udah langsung keikat di situ dan mudah-mudahan nggak mengganggu Mas Didit dan keluarga. Ya, Itu yang saya mau. iya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kami harap yang terbaik buat hidupnya Mas Didit. Ya, jangan pernah menggunakan gini-gini lagi, mantra-mantra itu nggak usah dibaca dan diulang lagi, Mas. Iya. Ya. Mas Didit, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Belum Cari Bayu, solusi ya. Oh masih harus di kamu mengkat apa namanya? masih belum selesai ya, Roy? Belum. Anak ini masih dalam pengaruh. Harus cleansing lagi. Oke, Aaron. This is the last one. Oke. Bukain ini deh. Saya pikir udah selesai, udah bersih belum ya? Oke. Kamu urapin ke muka kamu. Di muka. Ya, awas kena mata. Lagi. Bay, apa jadinya tiap malam didatengin kayak gituan? Stres sih. Stres dong. Apalagi Depresi. punya kecil. Iya. Kalau anak kecil, kalau anak kamu bisa merasakan Iya, anak kecil sensitif kan biasanya ya. Mudah-mudahan suka sih. nangis kah? Kadang-kadang kalau misalnya merasakan nggak enak, pasti nangis ya. Iya. Baiklah, Gimana, Roy? Udah selesai dia? sudah selesai. Udah bersih? Sudah bersih. Bisa meninggalkan studio? Bisa meninggalkan studio kita. Aman buat dia? Aman. Buat kita? Aman. Oke. Baik, Mas Didit boleh dipakai lagi maskernya. Tadi saya pikir udah selesai semua, ternyata belum selesai. Tapi saat ini benar-benar udah tuntas. Ya. Mas Didit, terima kasih ya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Seburuk-buruknya perilakumu, janganlah sampai menjadi dendam karena disakiti orang lain. Berusahalah memaafkan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Wawan dan Didit. Wawan tega menyantet pasangannya sendiri hingga sampai saat ini kondisinya belum sehat. Dan justru malah Wawan lah yang mendapatkan gangguan gaib. Sementara Didit melakukan pesugihan, membaca mantra di kuburan supaya meningkatkan ekonominya, tapi justru hidupnya lah yang sering diganggu oleh sosok gaib. Bahkan ada nenek-nenek yang justru mengganggu dan hinggap ya, menetap dalam dirinya Didit ya. Gimana Roy? Didit dan juga Wawan. Satu pesugihan, satu santet. Dua-duanya memang awalnya dari penasaran sih kalau saya lihat. Dua-duanya, yang pertama juga si Mas Wawan mencoba untuk santet, ya Mas Didit mencoba untuk penglarisan. Semua mereka dua-duanya yang intisarinya adalah penasaran awalnya. Karena pengen tahu. Karena pengen tahu, akhirnya terjebak dan kayak labirin. Akhirnya nggak bisa keluar. Butuh bantuan orang lain untuk keluar. Dan akhirnya malah hidup mereka sendiri ya sebenarnya nggak tenang ya.
nggak bahagia juga Iya, nggak gitu. bahagia juga. Bisa, ya contohnya tadi kelihatan uang 10.000 bisa balik dan kemudian nggak kelihatan seperti orang yang cukup finansial seperti Iya. itu. Itu kan nggak matching Yang sebenarnya. kamu sering bilang itu uang setan dimakan jin. Iya, uang setan makan jin. Dan makanya kenapa tadi muntah-muntah darah itu juga karena apa yang dia pakai itu bukan uang yang halal Iya, kali ya. Hmm. Jadi Jadi yang kayak gitu. kayak minta dikembaliin semuanya gitu loh. Kebayang gak sih yang udah dimakan minta Iya, dikembaliin juga iya. itu kan sangat sulit banget. Betul. Seram. Tangannya tadi megang jimat nggak perlu di cleansing tangannya. Enggak sih. Aman ya. Aman banget banget. Aman ya. Evelyn mudah-mudahan energinya baik terus Iya, ya. amin, Ya, amin, sampai amin, akhirnya amin. kita dari Energinya sini. Iya, bagus. amin kok. Energinya oke. Ya, jangan sampai ada yang ikut ke rumah atau Aduh. kemana setelah malam hari ini. Coy. Iya, jangan sampai Amin, ya. amin. Iya kok. Doain ya kok ya. Saya juga Siap. berdoa sih. Iya, kami yang terbaik berharap ya buat Evelyn. Iya. Terima kasih sudah hadir di Menunggu Suara Ya, Hati. terima kasih banyak Mas Bayu. Bro Kiyoshi, terima kasih penjelasan-penjelasannya buat kita semua. Pemirsa, jadilah manusia yang memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih, itulah yang akan menuntun kita menuju kebahagiaan. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.